Ngobrol Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Pertama-tama mungkin selamat tahun baru ya untuk yang nonton di 2025. Semoga tim-tim yang kalian dukung itu bisa mencapai titik puncak. ngomongin masalah titik puncak. Kenapa, Bro? Saya lagi kedinginan ini ya. Kebetulan lagi ada di puncak. Tim kebanggaan saya. Jadi saya dress code saya menyesuaikan dengan kondisi tim saya sendiri ya. Liverpool. Iya. Baru musim, Bos. Tapi konsisten. Oke. Nah, ngebahas masalah konsistensi. Kemarin kita ngebahas dulu tim yang inkonsisten. Tapi nggak bisa bilang inkonsisten juga sebenarnya. Dia konsisten 4 kali kalah beruntun ya. Ini tim yang saya dukung. Tapi tetap cintai. Dipakai jersinya ya. Ya karena saya ini Mancunian. Menjunjung tinggi kesetiaan. Ya. Tidak perlu kemenangan untuk hanya sekedar kebahagiaan. Quotes dulu nih di awal. Ya, yang namanya kalau misalkan kita kan bukan karbitan, makanya saya Mancunian, bukan karbitan, menjunjung tinggi kesetiaan, walaupun hancur-hancuran dan banyak kekalahan. Kita tunggu sampai mendapatkan kemenangan, gitu. Ya. Nah, ngebahas pertandingan terakhir juga ada apa dengan MU gitu ya? 4 kali kalah beruntun, bahkan 3 match itu di Old Trafford. Ini menurut yang lagi kedinginan gimana? Gue lagi kedinginan banget ya, jadi nggak tahu ini yang lagi kepanasan di bawah tuh siapa aja. Anjing emang. Saya lagi di puncak aja nih, menikmati puncak. Kalau saya karena Liverpool MU itu sensitif ya gitu, tapi di sini kita coba junjung. Pantas gue gerah nih. Bisa lihat ya keringatan ini Mancunian sama sih keringatan. Jadi kalau lihat dulu historical Liverpool MU ini kan sebenarnya sensitif gitu ya, benar-benar rival abadi ya dari segala aspek, baik timnya sendiri, klubnya, manajemennya juga gitu kan. Nah saya sebagai pendukung Liverpool melihat MU sekarang tuh sedikit, ya kalau bilang happy ya gitu, melihat MU ancur-ancuran kayak gini ya. Tapi sebagai rival gitu, jadinya kayak nanti pertemuan 5 Januari ini tuh kesannya kayak, MU-nya juga lagi jelek gitu ya, jadi nggak biasa aja gitu. Pasti pertandingannya beda kayak dulu zaman Sir Alex gitu ya. Liverpool juga sempat ngeri gitu ya zaman Torres dan Kait gitu, tapi sekarang tuh jadi kayak bukan rival lagi gitu tanggal 5 Januari itu. Jadi makanya saya sempat bilang ke teman-teman tuh, ini tanggal 5 Januari harus dipospon nggak nih, nunggu MU dulu bagus gitu. anjing emang dulu MU bagus baru lah Liverpool lah gitu, takutnya kan bubuk ya gitu. Saya khawatir gitu, tapi semoga pertandingannya yang penting kan seru dulu lah gitu, jangan sampai terlalu dominan salah satu tim. Tapi saya tetap berharap Liverpool yang menang nanti tanggal 5 Januari. Cuman saya pengen dapat opini dari teman-teman Mancunian di sini. Gimana kalian melihat? Enggak. Dari tadi kan Bro Edwin ini cuman ngeledek gitu ya, cuman ujaran kebencian gitu jatuhnya atau memaki-maki. Ini saya kan minta pendapatnya gimana, apakah salah strategi KMU atau gimana, bukan cuma ngeledek, Bro. Karena fokusnya saya emang ngeledek sih di sini. Jadi kalau secara taktikal skema saya nggak terlalu nonton juga ya. Nggak baik juga buat saya nonton itu pertandingan MU itu. Jadi, kenapa nggak baik? Karena tidak layak ditonton gitu permainannya. Tapi kalau saya lihat Amorim sekarang masuk itu saya kasihan gitu. Amorim masuk tuh di saat kondisinya memang lagi down gitu ya, dan Amorim datang pasti dengan beban yang berat gitu. Cuman sepertinya ada masalah di permainan gitu, bukan di pelatih. Karena berapa kali itu MU ganti pelatih sampai sejauh ini. Tapi salah di pelatih, di permainan. Maksudnya di pemain gitu. Karena sepertinya banyak pemain yang tidak sepaham dengan taktikal pelatihnya gitu. Termasuk isu-isu yang sekarang tuh Amorim tuh banyak pemain yang tidak tune in lah gitu dengan Amorim di ruang ganti gitu. Nah saya nggak tahu ya isu fixnya seperti apa, tapi saya lihat di media itu banyak pemain-pemain yang nggak cocok dengan Amorim. Begitupun Amorimnya tidak cocok dengan pemain, jadi mungkin mainnya juga ogah-ogahan gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu detailnya seperti apa. Cuman kalau lihat dari hasil pertandingan itu bisa make sense gitu, karena bagaimanapun kondisi ruang ganti itu harus dijaga gitu ya, walaupun pergantian pemain baru, pelatih baru, pemain bintang, non bintang ya. Itulah tugas pelatih
untuk menjaga kondisi ruang ganti dressing room, terutama Kapten Bruno Fernandes. Nah, itu peran Bruno tuh harus bisa merangkul yang gansnya MU gitu ya. Apa sebutannya MU sih? Pemain-pemain muda MU gitu ya, dan pemain senior dan pemain bintang di MU untuk tetap bisa konsisten bermain. Nah, saya itu tidak melihat itu permainan Tidak melihat pemain bintang. tidak melihat. Malah saya melihat Siapa? pemain bintang tapi yang tidak bintang jadinya gitu di MU itu. Siapa? Banyak lah ya. Makanya saya coba lihat dulu persepsi dari pendukung MU sendiri gitu. Yang sehari-hari atau seminggu setiap kali menonton pertandingan MU dari pertandingan ke pertandingan yang terus menurun. Coba bro, gimana bro? Berkedit. Ya walaupun memang hasil akhir-akhir ini selalu mengecewakan, tapi harapan itu masih ada ya. Jadi nanti tanggal 5 Januari juga saya masih berani lah lawan Liverpool mah kita bisa menunjukkan performa terbaik. Jadi titik balik buat MU comeback di tahun baru ini. Cuman kalau bicara masalah ya, kayaknya kalau nyalahin pelatih itu terlalu dini karena Amorim itu kan baru masuk bulan November. Terus pemainnya juga bukan pemain pilihan dia. Terus kedua juga kalau misalnya nyalahin pelatih kan setiap beberapa tahun coach Sir Alex Ferguson ganti pelatih terus jadi pelatih terus yang jadi kambing hitam lah. Sementara pemain ini kan kayaknya ini masalahnya memang di pemain nih. Maksudnya pemainnya memang entah itu karena pemain mediocre ya aja yang kebetulan ada di tim besar gitu sebesar MU, jadi performnya tuh nggak maksimal karena kan ekspektasi tim sebesar MU itu kan gede ya, setiap tahun harus juara liga, juara champion gitu, sedangkan pemain yang ada sekarang kan kapasitasnya nggak ada di level itulah, beda sama tim-tim kayak Liverpool, kayak City. Jadi kayaknya harus ada clearance dari squad MU gitu biar nanti ada refreshment jadi pemain-pemainnya baru lagi gitu. Kalau udah gitu sih kayaknya harapan muncul lagi gitu. Tapi ini saya memang sebagai pendukung MU juga, cuman agak kurang sependapat dengan Bro Diki. Soalnya kalau misalkan ya pelatih berpengaruh, pemain berpengaruh, tapi gimana ya? Setelah ganti pelatih itu kan pemain warisan nih, pemain warisan. Terus pelatihnya itu ganti, beli pemain, nggak perform, begitulah dari Musim ke pelatih musim ke musim gitu, memang gitu kan. Memang harus ada yang diperbaiki itu bukan cuma dari pemainnya aja menurut saya, banyak gitu. Bahkan mungkin dari apa ya? Gue lebih setuju Glazer out. Yang punyanya ya Glazer ya, oke. Iya, lebih setuju Glazer out. Langsung in. Langsung ownernya yang harus out. Iya, betul karena diketahui juga kan info-info kan kalau Glazer itu kan dari US kan, dari Amerika kan. Dari Amerika dia tuh mentingin bisnis kan. Pasti. Mentingin bisnis ya. Memang komersil kan ya. Pasti. Sepak bola kan komersil. Cuman gimana ya? Kalau misalkan kemarin itu jadi ke Sheikh Jassim, itu tuh padahal penawarannya sangat bagus gitu. Selain hutang MU lunas gitu kan, fasilitasnya diperbaiki, Dana segar masuk ya, mau rombak-rombakan juga that's fine gitu. Sekarang percuma ganti pelatih, nggak ada dana buat beli pemain gitu. Banyak kan dulu pelatih-pelatih yang mau pelatih nama besar gitu, kayak Antonio Conte. Ini kan dengan persyaratan-persyaratannya si manajemen sendiri nggak bisa menyetujui itu. Bahkan masuknya Redcliffe pun dia cuma pegang 30% gitu kan ya, terusnya 30% dan itu nggak bisa menunjang juga karena financial fair play gitu. Jadi kalau misalkan mau beli juga Redcliffe punya uang tetap nggak akan bisa gitu. Menurut lu gimana Brady? Sebetulnya ini ya hasil dari kegagalan transisi lah gitu, kita bisa sebut kayak gitu, di saat rezimnya SJR mulai ini. Di akhir musim kemarin walaupun juara, sempat ada gosip kalau misalkan si Ten Hag itu mau dipecat. Oke. Pada akhirnya Ten Hag diperpanjang, kemudian dikasih dana lah untuk si Ten Hag inilah mengarungi musim 2024-2025. Ten Hag beri beberapa pemain kan sesuai dengan kemauan dia, terus sesuai dengan skema yang mau dia mainkan, dan pada akhirnya enggak juga gitu, dan sebelum pertengahan musim udah harus dipecat juga. Yang kasihan itu sebetulnya si Amorim sekarang gitu. Dia masuk ketika tim ini udah dibentuk sedemikian rupa dari awal musim,
harus main 4-2-3-1. Sedangkan Amorim itu dia pakai pakemnya 3-4-3 gitu. Dari pemahaman pemain juga mungkin harus butuh waktu sangat banyak lah gitu untuk mengikuti permainan yang diinginkan sama si Amorim gitu. Terlebih lagi mainnya Amorim kan intensitas tinggi banget gitu. Beda sama permainan pada saat zaman Ten Hag yang lebih sedikit pragmatis lah, nunggu gitu. Ten Hag kan emang dia pengen bikin MU itu jadi tim transisi terbaik gitu. Dia nunggu bertahan, kemudian serangan balik, tapi ya hasilnya jelek banget gitu. Ya, Kemudian sekarang juga kan hasilnya, buahnya itu di zamannya Amorim sekarang gitu. Walaupun honeymoon kemarin kan sempat beberapa kali kemenangan lah gitu, si Amorim sempat menang juga di derby, tapi di 3 pertandingan terakhir nggak bisa cetak gol. Di belakang ancur-ancuran, pemain juga banyak yang nggak bisa kayak nggak bisa menjalankan skema dengan baik gitu. Makanya banyak banget PR, dan juga di Januari kan MU nggak bisa dulu belanja pemain, harus offload dulu, harus jual dulu gitu. Jadi sulit lah gitu, buat Amorim ini. Iya enggak, jadi maksudnya gini. Tapi kan sekelas pelatih gitu kan, sekelas pelatih dia punya pakem 3-4-3, tapi kan harusnya yang namanya pelatih tuh udah banyak ide, udah banyak coba-coba juga mungkin di latihan ya. Kalau memang pemain yang nggak perform di 3-4-3 harusnya jangan dipaksain. Saya setuju dengan Coach Justin gitu kan, dia bilang ya kalau memang 3-4-3 nggak bisa, ya dia harusnya meracik juga dengan formasi yang lain gitu. Soalnya kalau misalkan kita dibilang nyalahin pemain juga, ya contoh lah si Puncak ini kan Arne Slot, dia pemain warisan loh semua, benar? Pemain warisan, dan mungkin itu memang secara psikologis, secara mental pemainnya itu memang udah ngeklop gitu. Karena sebelumnya jadi klop. Tapi ya pedulilah, memang skema permainan cantik itu penting ya. Tapi kalau nggak menang juga gimana gitu? Kayaknya lebih cocok Bojan Hodak deh. Bojan Hodak ngelatih MU kayak Persib, pemain seadanya, ugly win gitu, tapi menang gitu. Peringkat satu. Kayaknya kalau Bojan Hodak ke MU, Menarik itu. diserang, wow ke depan, gol. Ya lebih, ya sebagai tuntutan fans ya juara untuk saat ini. Nggak peduli lu main jelek, cantik atau gimana, yang penting menang dulu. Menurut saya sebagai fans gitu. Cuma ini ya, kalau misalkan nyambung ke situ, kita kan sebetulnya harus lihat lagi di interview pertamanya Amorim ya. Pas dia datang ke Old Trafford, dia bilang kalau misalkan dia bisa fix kondisi MU kemarin pada saat beberapa kekalahan beruntun kan sebelum Ten Hag dipecat, tapi kan si Amorim nggak mau itu gitu. Saya nggak mau fix untuk saat ini aja, tapi dia pengen bangun ke depannya gitu. Makanya pasti ada pengorbanan, ya pengorbanannya ya di hasil ini gitu. Karena memang dari pemain dan dari taktik pun nggak bisa diterapkan gitu aja kan gitu, nggak bisa langsung berjalan sesuai kemauannya Amorim. Jadi ya sacrifice-nya ya ini gitu, yang harus dikorbankan ya hasil-hasil sekarang gitu. Jadi sakit-sakit dahulu. Nah, sakit-sakit dahulu. Iya, sakit dahulu. Ya, tapi ini sakit terlalu Ya, lama. iya pasti ini sakitnya bangsa. Masalah terlalu lama, bentar dulu. Ini sama-sama fan, tapi gue nggak setuju nih. Bersakit-sakit dulu, that's fine. Udah mau degradasi loh. 7 poin. Kalau misalnya bicara itu kan kita masih belum di akhir musim lah, Masih jauh lah gitu. Masih jauh untuk ke degradasi. Tapi kan kalau bicara sekarang permainan menurun. Kalau gua sih ngelihatnya pemain yang salah, karena kan itu tuh pemain MU tuh semuanya basic pemain timnas semua lah. Terus juga kualitasnya juga bukan kualitas main-main lah, kayak Deli, kayak gitu kan mereka juga di timnas juga main 3-4-3, di Inggris Maguire main di 3-4-3. Jadi alasan apa gitu kalau misalnya pemain nggak bisa fit in ke sistem ini, mah kayaknya pemainnya aja yang nggak mau fight dan kualitasnya juga nggak sebagus itu sebenarnya. Nah, apa penyebabnya? Nah, itu penyebabnya ya. Gaji tinggi, ya. MU tuh gaji tinggi loh, gaji tinggi, ya. Cuman kan memang, ya, saya berkaca dengan interview Ronaldo, dia dari MU berangkat ke Madrid, balik lagi ke MU, fasilitasnya nggak ada yang lebih baik. Ya.
Nah berarti kan memang si manajemennya itu bobrok menurut saya. Betul, manajemennya pun bobrok kan. Sampai kemarin ada kabar Ineos itu ya si Sir James Ratcliffe itu kan mengurangi potongan-potongan itu kayak gaji sampai bonus Natal tahun baru aja yang asalnya duit jadi di-cut dikasih diganti kupon. Tapi satu Kupon aja di Indomaret. Kupon apa? Diganti Kupon makan siang gratis. $40 anjing. Iya, tapi satu nih pemangkasan itu satu yang saya nggak setuju. Dia ngelepas hubungan sama Sir Alex. Ya, itu yang terutama. Sir Alex tuh menurut saya Icon, itu dia icon. bukan cuma icon, dia gimana ya istilahnya? Godfather. Iya, udah menjadi sebuah aura untuk Manchester United. Itu salah satu keputusan mungkin menurut saya itu kurang ya, tapi untuk pendanaan ya oke, cuman menurut saya sih nggak ke situ. Tapi Sir Alex itu kalau saya dengar isunya awal-awal dia keluar itu kan masih in charge ya sebagai ya tadi dibilang icon lah, apalah legend. Ya saya setuju gitu, Sir Alex itu harus tetap punya kontribusi lah, entah itu sebagai Brand penasehat gitu atau apa. brand ambassador apa. Tapi terlalu saya ngelihat itu terlalu apa ya, terlalu masuk gitu, terlalu ikut campur. Nah, terlalu ikut campur lah gitu terhadap kondisi MU, termasuk waktu comebacknya Ronaldo. Nah, gitu padahal tidak terlalu perlu amat gitu mendatangkan Ronaldo. Nah, tapi Ya, isunya kan dari situ Sir Alex yang meminta Ronaldo gitu kan. Nah, apakah dari situ dimulainya hubungan jelek dengan Sir Alex gitu kan sehingga MU terus menurun sampai musim ini. Setidaknya walaupun emang Sir Alex tidak ikut campur, tapi kan harusnya dia tetap bisa menjadi dewan penasehat lah atau apalah sehingga tetap bisa on track gitu. Apa yang sudah dibangun Sir Alex puluhan tahun, belasan tahun itu tetap bisa terus berlanjut. Itu kan pasti gitu, keinginannya Sir Alex gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa ada hal pasti yang bisa membuat kondisi MU seperti ini gitu, baik dari manajemen, pelatih maupun pemainnya. Jadi kalau saya ngasih saran ya, harus ada keberanian merombak, bukan hanya pemain nih. Betul. Pelatih juga harus dirombak. Gitu. Karena apa, waktu Jurgen Klopp di Liverpool, kita semenjak ada Klopp itu kan pengennya wah 10 tahun lah kayak Sir Alex pensiun di Liverpool dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya dia memilih untuk keluar Liverpool karena sudah dapat semua gelarnya di Liverpool gitu. Tapi staf pelatihnya ikut semua. Deg-degan tuh kita tuh sebagai pendukung Liverpool karena wah anjir staf pelatihnya juga ikut semua. Jadi kan setidaknya ada staf pelatih yang kita harapkan tuh untuk Stay gitu, ngasih tahu ke pelatih baru bahwa ini apa metode yang dipakai Klopp dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya Arne Slot mah hanya membeli Federico Chiesa di bursa transfer waktu mau masuk. Chiesa juga tidak banyak main tapi kondisi Liverpool bisa tetap stabil. Nah itu apa nih yang membedakan kondisi Liverpool dengan MU secara manajerial gitu. Sepertinya ada masalah di situ, tapi karena secara pemain bintang ya tetap MU lah gitu. Pemain bintang yang banyak dibanding Liverpool gitu. Secara kualitas gitu. Yang anehnya saya itu ya miris lah gitu. Kenapa ya bisa seburuk ini gitu MU? Ya kalau saya mas senang aja ya ada di puncaknya. Maaf nih saya jauh banget nih. Di bawah banget nih. Enggak, yang jadi masalahnya itu ini ya, kalau berbicara tentang MU memang pertama sih tekanan besar dari fans juga itu berpengaruh. Ya. Berpengaruh. Yang saya lihat fans Liverpool tuh legowo karena kita kan sudah mengalami itu di tahun 2000 sampai Klopp datang itu ya berapa tahun mungkin 20 tahunan kita mengalami hal itu jadi ya, naik turun. Memang kan sebelum ada Sir Alex, Liverpool udah 18 kali juara nih. Masuk Sir Alex salib tuh langsung gitu kan. Jadi ada masa-masanya roda berputar bos gitu ya. Mungkin sekarang kondisi MU rodanya lagi di bawah nih. Cuman nggak mau naik-naik nih atau belum mungkin ya, karena saya percaya sih pasti semua tim bakal bergiliran asalkan memang ada kemauan gitu dari manajemennya. Cuman bagusnya fans Liverpool yang saya baca di artikel-artikel ya. Jadi ketika ada pemain Liverpool yang nggak perform, mereka tuh kayak nggak mau foto sama mereka. Oh. Jadi pressure. Tapi sama pemain MU dia tetap jadi star boy. Oke. Jadi Ya, fans-fansnya itu tetap kayak itu pun jadi ngaruh ke mereka itu. Betul. Ya gue bintang gitu. Jadi pemain-pemainnya itu ya gimana ya? Sekelas Rashford aja yang belum bintang-bintang banget ya. Star syndrome. Ya, jadi dia tuh sampai di dicadangin sama si, bahkan gak masuk line up kan, gak masuk DSP sama si Amorim tuh dia sampai mengeluarkan pernyataan saya siap dengan tantangan baru. Lah apaan gitu, dia nantang pelatih gitu kan. Sedangkan kalau zaman Sir Alex
kita ambil James Tam. Iya. Dia bikin buku kan, yang ada buku itu kan, ada ngomong apa-apa. Ketika pemain lebih besar daripada pelatih udah sekelas James Tam, walaupun pada akhirnya Sir Alex mengakui dia merasa kehilangan banget, salah. Tapi ketika ada yang menurut dia toksik, udah dia cut langsung gitu. Dan sedangkan itu tuh sekarang banyak lah menurut gua pemain-pemain toksik di MU. Iya. Jangankan pemain toksiknya, mantan pemainnya yang sekarang jadi pundit pun toksik masih mempengaruhi ke tim gitu. Mau itu zaman Eric Cantona, zaman sekarang Rio siapa? Ferdinand, Gary Neville itu tuh mereka tuh masih insight buruk buat tim menurut saya. Betul. Karena itu manajemen tuh nggak bisa menyaring itu. Coba pandit-pandit lain kan nggak terlalu seperti itu. Iya. Sebetulnya ini tuh isu udah lama ya, maksudnya isu lama yang tiap tahun muncul gitu. Sebetulnya dari awal kan, dari zaman mungkin Ralph kan pernah jadi interim di MU. Oh, Ralf Rangnick. Dia kan bilang sendiri kalau misalkan skuad MU itu butuh operasi besar-besaran gitu. Itu. Di situ kan udah mengindikasikan kalau misalkan di skuad MU itu ada, bukan masalah internal ya, ada beberapa figur yang memang Ada cancer lah. ada yang harus di-cut gitu di Iya. situ. Cuman sampai sekarang pun dari pemain yang dari zaman Ralf Rangnick sampai sekarang pun masih ada yang di MU kan, dan itu mengindikasikan ke beberapa nama yang menjadi masalah lah gitu. Sebutin aja namanya, sebutin aja. Ada banyak sebenarnya kan, ada Luke Shaw yang dari dulu itu, ada Rashford itu yang masih sampai sekarang lah. Kemudian ditambah juga pernyataan Ronaldo kemarin pas acara apa ya? Acara Dubai. Awards ya. Dia juga kan bilang kalau misalkan masalah di MU itu bukan pelatih gitu, Iya, tapi kelihatan. pemain gitu. Dia sampai menganalogikan kalau misal MU itu kayak akuarium lah gitu. Ikan sakit itu kalau misalkan dia sakit, kemudian dia dikeluarin untuk pengobatan, pas dia dimasukin lagi ke dalam akuarium itu, dia bakal sakit lagi gitu, bakal mempengaruhi lingkungan gitu. Nah, dan indikasi itu memang jelas-jelas kayaknya ngarah ke beberapa nama gitu, beberapa pemain gitu, kita bisa bilang Rashford lah atau siapa gitu. Dan itu memang benar-benar kerasa lah gitu. Mungkin gini ya, kalau bisa saya analogikan lagi, MU itu dari zaman pelatihnya siapa ya? Moyes, Mourinho. Dari Mourinho sampai Ten Hag, permainan MU itu monoton gitu, lebih banyak bertahan lah gitu, cari serangan balik. Dan kita tahu kalau misalkan permainan tim yang bertahan, yang defensif, cuman mengandalkan serangan balik itu, pemainnya lebih nunggu gitu. Etos kerjanya itu nggak sekeras pemain-pemain yang bermain di tim yang menyerang gitu. Dan kerasanya pada saat MU kedatangan pelatih kayak Ruben Amorim, yang dia statistik timnya itu penguasaan bolanya tinggi, intensitasnya tinggi, kemudian dia masuk ke satu tim yang pemainnya itu kebiasaan main dengan intensitas rendah, etos kerjanya yang kurang bagus dan lain-lain gitu. Itu kan bakalan jadi masalah ya gitu, apa yang diinginkan Amorim pada saat dia melihat pemain, etos kerja pemain pada saat latihan itu bertolak belakang gitu, dan ya bisa dibilang hasilnya seperti inilah gitu. Banyak ya 3 pertandingan terakhir kalah terus, nggak bisa golin, bahkan di 2 pertandingan terakhir itu lini belakang MU anjir parah banget gitu. Banyak kesalahan, banyak gol-gol yang nggak perlu, dan gara-gara itu yang mengakibatkan MU sekarang di posisi 14 gitu. Tapi ya sebagai pendukung MU ya ini proses lah, salah satu proses. MU juga kan dari akhir musim kemarin baru transisi juga di sisi manajerial kan, semenjak dipegang SJR, sekarang mulai dipegang juga sama beberapa figur yang memang ngerti bola kan, DOF-nya dan lain-lain gitu. Sekarang ya mudah-mudahan aja di Januari bisa offload pemain yang memang gak kepake di skema ini, kemudian bisa ngedatengin pemain baru yang sesuai kemauan Amorim lah gitu, untuk support taktik dan kemauan permainan dari si Amorim itu gitu. Tapi salah satunya ya, kan kita itu harus bisa ngejual pemain ya MU ya. Tapi salah satu kesulitan MU ngejual pemain adalah karena gajinya yang terlalu tinggi. Gajinya terlalu tinggi. Nah itu gimana? Apakah tim negosiasinya MU yang gimana ya? Terlalu ngincar pemain yang nggak, tawaran itu gaji tinggi kan pada akhirnya impactnya ke kita juga. Ya,
Ya, karena Iya. director football yang dulu kan nggak berpengalaman di dunia sepak bola Ya, sebenarnya. malah di accounting gitu. Malah di accounting, jadi ibaratnya nama besar kayak contoh Casemiro misalnya dikasih gaji besar, padahal kan dia udah di akhir karir, Betul. di penghujung karir, masuk ke MU juga udah bukan tipikal pemain yang bisa membawa tim lah. Jadi harusnya kan disesuaikan gitu masalah gaji segala macam. Kayak sekarang aja gaji paling tinggi di MU itu kan Marcus Rashford. Iya, Marcus Rashford yang dimana dia tuh harusnya kan bisa perform week in week out lah. Tapi sementara ini kan kita dilihat beberapa musim tuh selalu angin-anginan. Pernah beberapa musim lalu dia sempat main bagus sih, 30 gol ya di liga kalau nggak salah ya. Itu waktu awal Ten Hag masuk. Waktu awal Ten Hag masuk, yang Ronaldo keluar ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu sempat perform tapi ya udah segitu aja gitu. Terus juga banyak yang beranggapan bahwa Rashford itu masih muda. Padahal kan dia tuh udah 27 tahun. Jadi bukan yang Bukan wonderkid udah. memang udah stuck segitu kemampuannya. Jadi Ya justru harusnya di umur segitu tuh dia udah lagi di puncak lagi performa. di puncak, Harusnya itu harusnya. udah mencapai klimaks, nanti ya pada akhirnya di umur 30-an turun gitu. Ya. Nah, Harusnya ini apa ya? Pendewasaan dini. Tapi sebetulnya 27 itu kan sebenarnya golden era-nya pemain bola. Iya kan? betul. Justru harusnya di klimaksnya Harusnya dia. di- Ini dia turun Nah. masuk segini. Berarti itu Bukan- udah stuck. daripada prestasi lebih banyak drama Rashford itu. Drama di Iya, iya. sosial medianya, Iya, terus di luar kehidupan di luar sepak bolanya dia kan malah ikut acara-acara yang Nah, justru itu menurut saya pelatih atau manajemen itu ya tidak bisa mengatur sampai itu dulu zaman Iya. Sir Alex Beckham menikah dengan Victoria Beckham dipengaruhi ya, gaya rambut deh. Dia suruh botak gitu. Jadi memang harus disiplin gitu. Dan sedangkan kemarin yang digonjang-ganjing Ten Hag disiplin karena bisa mencadangkan Ronaldo sampai Ronaldo out. Pada akhirnya Rashford minum-minum pesta-pesta gitu kan dia akhirnya gimana dimainin tetap nggak ada yang bisa ngatur itu gitu. Nah itu tuh kesalahan dari mana gitu kan? Apakah memang dari pelatih atau pemainnya gitu kan? Nah itu memang PR banyak besar PR sih sih, buat banyak MU. PR. Kalau ngelihat analoginya dulu ya di Bandung itu Persib. Dulu pernah zaman kita hampir setiap musim ganti pelatih, malah satu musim 2 kali ganti. Kita juga pernah gitu di sepak bola tuh hal-hal yang kayak gitu tuh awam wajar lah gitu. Nah, dulu pernah tuh kita juara 2014 Persib itu dilatih sama Jang Nurjaman. Akhirnya di 2-3 tahun kemudian terkuak lah gitu kan. Kemasan itu dicapai karena building relationship antar pemain, pelatih, staff manajemen itu terjaga gitu. Salah satunya ada sosok Firman Utina sebagai leader kapten ya. Nah. Dia bisa merangkul semua pemain lama, pemain baru, pemain muda, pemain bintang gitu. Jadi satu kesatuan tim. Kalau misalnya yang muslim sholat bareng berjamaah, kayak hal kecil gitu. Misalnya liburan bersama gitu ya, makan bersama, tidur teh di mes gitu. Zaman-zaman itu tuh sampai Firman Utina bilang itu tuh jarang banget terjadi karena sebelum saya masuk katanya banyak pemain muda, pemain bintang tuh yang nggak mau tidur di mes, pengen di apartemen sendiri, di rumah sendiri. Nah hal itu kan sebetulnya mengganggu harmonisasi tim gitu. Betul. Nah bisa diambil manfaat nih dari Persib itu mungkin di MU mungkin ya, karena sepertinya Bruno Fernandes ini saya ngelihat ya, saya opini saya, dia tuh nggak bisa ngelit tim secara baik di lapangan maupun di luar lapangan. Saya ngelihatnya ya, karena karakter Bruno tuh sepertinya sangat ini egoistik sama ini center of attention gitu. Dia pengen terlihat saya aing pakai dana gitu. Karena kayaknya itu nggak bisa dia bawa sebagai leader. Dia nggak tahu beban kapten kan lebih penting ya dari sebagai seorang kapten itu lebih penting daripada menampilkan keegoisan diri di lapangan gitu. Harusnya dia menjaga keutuhan tim juga gitu. Nah, Tapi saya sepakat ya, soalnya contoh deh ada di artikel juga Real Madrid dulu ada fotonya ketika liburan tuh cowok semua. Maksudnya cowok semua tuh karena pemainnya semua sama Ya. tim pelatih Nah, itu kan. Nah, yang zaman sekarang nih Madrid kan lagi agak bapuk juga, itu sama cewek-ceweknya. Nah. Itu kan jadi fokusnya biasanya liburan itu untuk bonding Nah, ya, untuk itu. kebersamaan. Ini jadi fun gitu. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi Betul. memang kebiasaan lama dan kebiasaan baru itu udah ini beda lah. mungkin terakhir ya kalau saya nggak bisa ngasih saran, mungkin MU ini harus ke psikolog ya, para pemainnya dibawa. Saya tahu ada psikolog bagus di Maranatha di Bandung, siapa tahu nanti para pemain MU bisa coaching klinik dulu secara psikolog gitu supaya dia bisa curhat ke psikolognya apa nih masalahnya masing-masing. Itu penting juga sih supaya
tanggal 5 Januari dan seterusnya bisa bersaing terus dengan Liverpool karena saya agak khawatir nih ada pembantaian di Anfield nanti tanggal 5. Ya, terus itu untuk masukan Ruben Amorim tolong nonton ya obrolan gitu. Nah, Ada masukan dari Glazer terutama Glazer dia harus ini ya bisa lebih membenahi MU lah, jangan cuma pengen cuannya aja walaupun sekarang bubuk aja cuannya masih gede kok. MU keuntungan masih paling tinggi Wah, kalau dari pastilah. klub-klub lain. Iyalah. Nah oke, nggak akan beres-beres ngebahas MU karena memang terus bapuk gitu ya. Saya sebagai fans MU cuma bisa berharap ya kalau kata Ronaldo itu badai pasti berlalu Badai dan pasti bakal berlalu di berlalu. Ruben Amorim, semoga aja gitu kan. Amin, semoga ya. Ya semoga nanti tanggal 5 tuh langsung ngalahin Liverpool dulu. titik balik MU itu tanggal 5 Januari guys. Ya. Oke, kita 5 lihat Januari. tanggal 5 Januari. Mungkin menang tipis 4-0. Ya. Liverpoolnya menang kan? MU dong. Nah, tapi ada juga tim yang kemarin bangkit. Tapi kayaknya kepencet ini deh, reset. Factory reset. Faktor reset balik lagi ke awal itu Chelsea yang bisa main 3 tim gitu. Ada 11 line up gitu. 33 orang jadi bisa 3 line up gitu. Gimana nih menurut Bro Aldi tentang Chelsea? Chelsea ya kan, Chelsea kan memang dari awal pelatihnya juga kan nggak optimis kan. Dia bilang timnya itu nggak dibuild untuk jadi kandidat juara gitu, dan memang kalau misalkan kita lihat dari skuad yang Chelsea punya sekarang memang bukan kekurangan ya, rata-rata ya pemain muda gitu. Mudah dan mahal. Dan Tidak sekarang mahal, tidak berpengalaman. sekarang pun mereka ada di posisi berapa, 2 atau 3 ya Chelsea ya? Di posisi 2 Mas. Posisi 2 pun udah bagus gitu, mereka bisa compete di 4 besar lah gitu. Tapi untuk jadi juara memang tahun ini tuh kayaknya memang tahunnya Liverpool gitu. Liverpool yang dikasih blessing lebih lah gitu. Ya, Liverpool pasti ada di musim yang dimana Semua tim lagi jelek. ya rivalnya itu lagi daun semua, tapi Jadi Arne Slot tuh beruntung sebenarnya, beruntung. Jadi dia nggak bagus-bagus amat, cuman yang lain lagi jelek. Pep lagi down. Ya. MU lagi down, Chelsea juga lagi. Nanti kalian sama Nottingham Forest nanti. Udah kalah. Enggak, kesalip maksudnya. Oh. Bukan kalah timnya, kesalip. Kalah kita emang sama Nottingham. Tapi fun fact, terakhir kali Liverpool juara tahun tahun berapa? 2019. pas Covid ya Liverpool juga. Tapi Covid. Nggak trofi juga lagi covid sepi. Henderson lagi gini-gini sepi stadion. Ya begitulah. Masih Bahaya tidak. kalau Liverpool tahun ini juara, takutnya ada pandemi lagi guys. Oh, iya. Kan udah ada tanda-tandanya sekarang di Cina kan. Khawatir ya. Cocok lagi tuh bisa lah di situ gitu. Ya jadi semoga Liverpool juara ya. Balik lagi lah ke Chelsea ya, gitu kasihan. Gak dibahas-bahas. Tapi kalau sedikit ya tentang Chelsea ya, bisa diambil juga kan Chelsea ngerombak semua pemain ya. Gitu. Ya. Nah, mungkin itu langkah yang bisa diambil MU gitu. Ya. Walaupun 2-3 tahun kemudiannya seperti Chelsea ini naik turun ya, tapi setidaknya ada progres gitu kan. Ya. Tuh. Jadi kita teh nggak pemain gitu aja tapi Tapi awal dari mana? Ganti pemilik, bro. oh iya Roman ya. Iya, makanya Glazer awal bisa bisa jadi. jelasin. Ya emang sih owner pasti berpengaruh besar sih. Betul. Karena kan cash flow-nya tergantung dia juga sebetulnya. Iya. Itu sih. Lanjut, bro. Lanjut apa lagi ya? Oh iya, inilah kita lihat juga kalau misalkan di permainan Chelsea bener-bener mengandalkan seorang Cole Palmer gitu. Gimana pas Cole Palmernya itu lagi off day atau misalkan terus di marking lah apa musuhnya, dia pakai strategi main marking dan lain-lain. Itu kadang Chelsea itu pemain lainnya nggak bisa jadi pembeda gitu. Si Nico Jackson nggak ada yang supply gitu, si sayapnya siapa kanannya Chelsea itu Mudrik kan lagi di band Mudrik. Madueke juga kan kadang nggak bisa perform di setiap minggu gitu permainannya. Ya sebetulnya kalau misalkan dilihat sekarang sih Chelsea udah oke lah gitu, udah oke ada di papan atas Liga Inggris, mereka tinggal maintain aja permainannya sampai ke akhir musim karena mereka juga kan di kompetisi lainnya cuma ikut Conference League aja kan kalau nggak salah, itu pun mereka ngeluarin tim yang lapis 2 lapis 3 gitu. Iya, dia mainnya sangat Iya, banyak. banyak banget gitu. Nah, kalau ngebahas Chelsea sih ya memang ya perlu pembiasaan ya karena memang pemainnya pun mahal tapi
ya bukan bisa bilang nggak punya nama lah, Iya. mahal tapi kualitasnya belum teruji gitu kan. Gitu. Building dari nol lah gitu, build Betul. lagi dari nol squadnya. Betul. Nah, justru sekarang balik ke si puncak nih. Si puncak ya menurut saya memang pantas. Iya. Pantas karena memang ya terbukti dengan kemenangan dan kemenangan gitu. Dan konsistensi si Arne Slot itu walaupun yang bisa dibilang hoki gitu kan ya. Bisa dibilang hoki. Tapi ada kabar nih, katanya Trent Alexander-Arnold itu diambil Madrid bulan Januari. Nah itu kalau misalnya TA nggak ada, itu kayaknya ngaruh deh ke Liverpool. Iya nggak sih? Kalau jangan salah juga, mau salah itu gajinya gimana? Di isu internal Liverpool sekarang tuh, Liverpool lagi mengajukan perpanjangan kontrak untuk Van Dijk dan Mo Salah selama 2 tahun ke depan sampai 2029 ya. 2027. Nah, untuk tren ini isunya dia meminta kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji ini di atas ambang batas anggaran Liverpool. Sekalipun nanti amit-amitnya banyak pemain bintang, ya saya nggak ngarepin ya pemain bintang Liverpool keluar gitu dalam waktu yang bersamaan gitu. Tapi sekalipun ada istilahnya tren halus keluar dan pindah ke Madrid, ya saya sebagai fans Liverpool sedih, tapi saya selalu optimis sih bahwa pemain baru yang masuk, tim baru yang bonding itu akan tetap berprestasi sih harusnya. Dilihat dari kondisi sebelumnya dulu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya udah bonding, ya nama di belakang nama logo di depan lebih besar daripada nama di belakang. Itu aja sih. Jadi nggak ada khawatir, walaupun sedih pasti sedih, khawatir pasti khawatir, tapi ya namanya hidup berjalan. Yang penting sekarang ada di puncak. Tapi akan bergeser kayaknya kalau Kwanzaa main 2 minggu. Hari Wang sih eta Kwanzaa. Jadi Kwanzaa tuh kalau mungkin diibaratkan sama Bradwin tuh kalau di Persib kalau ketika nomor 12 main. Ya, itu. Ya, tapi kan Kwanzaa ya secara kualitas di Eropa gitu ya masih oke lah gitu ya, masih ada beberapa clearance walaupun nggak kayak nomor 12 di Bandung gitu kan. Udah nggak mau komen lagi lah, saya lihat existingnya aja gimana gitu. Sebetulnya gini ya, Trent Alexander-Arnold itu salah satu kandidat penggantinya itu cuma satu, Hen Alexander-Arnold. Trent diganti Hen ya. Cuma ya itu masih belum bisa dipastikan lagi ya, karena Liverpool pun kan masih coba buat negosiasi kan gitu sama si Trent gitu, kalaupun ini menjadi kehilangan Liverpool untuk membiarkan Trent pindah secara free transfer ke Madrid, ya ini bener-bener salah dari manajemen Liverpool lah. Yang kenapa nggak si Trent ini kan lokal boy, dia tuh dari kecil kan di Liverpool. Dengan kondisi kontraknya yang mau habis bentar lagi, kenapa nggak dari dulu gitu diperpanjangnya gitu. Beda kan sama kayak Virgil atau kayak Salah yang memang walaupun Salah musim ini luar biasa, tapi kan dari umur pun Salah udah mulai inilah gitu, udah mulai masuk ke fase akhir karirnya. Beda sama Trent gitu, Trent yang baru mulai masuk prime-nya gitu, dan musim ini pun gila-gilaan kan Trent mainnya gitu. Dan tanpa Trent pun Liverpool sebenarnya cukup kesulitan kalau misalnya main tanpa Trent gitu. Iya. Jadi kayaknya bakal jadi kehilangan besar. Ya, Backupnya siapa backupnya? Back kanan Bradley ya? Ya, Conor Bradley. Bradley Cooper. Ya mungkin di awal tahun ini ya penuh pengharapan dari semua fans ya. Mungkin dari Liverpool pengharapan timnya bisa tetap solid, bisa tetap ya bahkan mungkin pemain-pemainnya dipertahankan gitu. Mungkin dari sebagai kita fans MU bisa nambah pemain atau bisa ya minimal bisa kembali ke tren positif. Kalau dia kan harus tren yang lain, kalau dia tren positif gitu. Sama-sama kita butuh tren gitu. Nah, jadi kita harapin aja ya, mungkin semoga untuk di musim paruh kedua ini MU bisa naik dan Liverpool bisa juara. Liverpool bisa kalah sama Nottingham Ya, Forest. juara yuk. Oke, paling segitu aja dari kita. Terima kasih.